Hai friends, balik lagi bersama Aditya Pratama. Kalau kalian ngikutin channel saya beberapa bulan ini, pasti kalian akan tahu kalau saya sedang rajin bahas produk Apple. Dan kalau misalnya kalian cek di Instagram saya, di situ juga tertera kalau daily driver saya sekarang adalah iPhone 14. Awalnya saya cukup skeptis dengan iPhone 14 ini, dan rasanya tuh nggak pengen untuk membeli iPhone 14 ini. Tapi karena kemarin ada yang jual iPhone 14 dengan harga yang cukup terjangkau, maka saya pertimbangkan untuk mencoba si iPhone 14 ini. Karena memang secara spesifikasi dan desain tidak terlalu tampak perbedaannya dengan versi iPhone 13. Tapi kalau kalian tahu terkait perbedaannya, pasti kalian akan sedikit tersenyum lega dengan spek yang ada di iPhone 14 ini. Jika kalian belum menonton video saya terkait alasan kenapa iPhone 14 ini worth it, silahkan kalian cek saja di pojok kanan atas dari video ini. Nah, di video kali ini saya mau review iPhone 14 yang sudah saya pakai kurang lebih 3 mingguan. Jadi stay tune terus di video ini dan jangan kalian skip agar informasi yang kalian dapat tidak terpotong-potong. Yang pertama, kita akan mulai bahas dari desain dan build quality-nya. Secara desain, si iPhone 14 ini memang nggak ada bedanya dengan si iPhone 13. Tampak dari depan, iPhone 14 ini beda banget dengan seri Pro-nya, yang dimana kita tahu kalau yang Pro punya Dynamic Island. Tapi bagi saya ini nggak terlalu masalah, karena secara fungsi tidak akan terlalu berpengaruh dalam skenario penggunaan saya sehari-hari. Kemudian pada samping sisinya masih sama seperti iPhone kebanyakan. Dan di bagian belakang kita akan disuguhkan dengan back cover glossy yang fingerprint magnet banget. Dan untuk kamera belakangnya ini desainnya cross atau menyilang gitu. Serta untuk bump kameranya ini menonjol banget, jadi saya tuh agak takut kalau ngeletakin iPhone saya ini di meja. Tapi untungnya saya pakaiin case dari brand ESR yang punya banyak banget keunggulan dibandingkan case dari brand lainnya. Dan di sini saya punya dua case yang kemarin baru aja dikirimin oleh ESR bersama dengan aksesoris yang lainnya. Nah, untuk case yang pertama serinya adalah Classic with Halo Lock, yang dimana untuk case ini sudah support MagSafe karena dia sudah ada magnetic ringnya. Dan yang terpenting di bagian kamera bumpnya ini cukup menonjol, sehingga memberikan proteksi lebih untuk iPhone saya. Kemudian untuk case yang kedua, serinya adalah Classic Kickstand. Dan untuk case ini saya juga suka karena pada kamera bumpnya ini terdapat kickstand yang bisa membuat iPhone kita jadi bisa berdiri kayak gini. Dan secara build quality, kedua case ini bagus banget, karena materialnya punya durabilitas yang baik. Dan pada sisi sudutnya terdapat air cushion yang bisa meredam benturan ketika iPhone-nya terjatuh. Serta untuk case ini juga nggak mudah menguning tentunya. Nggak cuma case handphone aja, ESR juga nyediain aksesoris seperti kepala charger, power bank, dan aksesoris lainnya, yang tentunya produknya juga berkualitas. Dan untuk produk non-elektronik, ESR juga ada garansi 1 bulan, sedangkan untuk produk elektroniknya dikasih garansi sampai 1 tahun. Dan ini amazing banget. Nah, kalau kalian berminat untuk membeli produknya ESR, silahkan kunjungi aja official store-nya ESR, yang linknya udah saya taruh di bagian deskripsi dari video ini ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan ngomongin spesifikasi dari iPhone 14 ini. Untuk bagian display, iPhone 14 ini mengusung 6,1 inch Super Retina XDR OLED display yang sudah mendukung Dolby Vision dengan maksimal kecerahan 800 nits, serta udah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass. Untuk menikmati konten multimedia seperti Apple TV atau nonton video di YouTube, ini sudah enak banget. Karena ciri khas layar OLED, saturasi warnanya tuh lebih vivid namun tetap nyaman di mata. iPhone 14 ini punya rating IP68 Dust and Water Resistant, yang dimana ini sudah cukup umum diberikan di HP flagship. Tapi saya sendiri belum pernah memasukkan iPhone saya ke dalam air dengan sengaja. Oke, lanjut. Untuk networknya, iPhone 14 ini sudah mendukung 5G dual SIM dengan konfigurasi single nano SIM dan eSIM, yang dimana saya fungsikan juga untuk eSIM-nya. Videonya juga udah pernah saya buat, silahkan cek aja di channel ini. Chipset yang dipakai di iPhone 14 ini masih menggunakan A15 Bionic dengan fabrikasi 5 nanometer. Yang kadang saya tuh agak envy sama iPhone 14 Pro-nya yang sudah pakai A16 Bionic. Lalu di sektor GPU sedikit meningkat dengan 5 core grafik, yang dimana pada iPhone 13 hanya punya 4 core grafik aja. Sedangkan untuk RAM-nya sudah 6GB, dan ini perbedaannya 50% lebih besar daripada iPhone
13 yang hanya 4GB aja. Dan kita tahu kalau RAM di iPhone tuh kinerjanya sangat bagus banget. Jika dibandingkan dengan robot hijau ya jelas lebih baik sih RAM iPhone ini. Nah, ketika saya tes menggunakan Geeksbench, maka hasil skornya adalah sebagai berikut. Untuk bermain game, iPhone 14 ini lancar banget, seperti game Mobile Legends, COC, kemudian PUBG Mobile juga. Dan ini amazing banget bagi saya. Nah, kalau kalian suka ngegame di iPhone, pertimbangkan aja untuk pilih storage yang 256GB. Karena kalau cuma 128GB masih terlalu was-was. Walaupun untuk saat ini 128GB masih terbilang lega banget. Tapi 2-3 tahun ke depan pasti udah nggak relevan lagi kapasitas gitu. Berbeda dengan seri Pro-nya, iPhone 14 ini hanya punya setup dual kamera aja, dan untuk masing-masing lensanya ini memiliki resolusi 12 megapiksel. Dan untuk kamera utamanya sudah dibekali dengan fitur OIS. Sebenarnya kalau kita bahas fitur kameranya mungkin akan terlalu panjang ya di video ini, karena fitur kamera dari iPhone 14 ini mengalami improve dari iPhone seri sebelumnya. Seperti untuk cinematic mode-nya sudah up to 4K 30fps, yang sebelumnya di iPhone 13 hanya mentok di 1080p aja. Untuk cinematic mode dan portrait mode kita bisa sesuaikan aperture-nya juga, dan rasanya ini kayak pakai kamera mirrorless gitu. Dan kamera yang dipakai seperti punya iPhone 13 Pro, jadi secara kualitas ini juga pasti oke banget. Hasil foto di siang hari menurut saya oke banget untuk kelas smartphone flagship, walaupun bukan yang paling baik, tapi ini sudah cukup bagus banget hasilnya. Kemudian untuk foto indoor juga masih bisa diterima, noise-nya minim serta warnanya juga masih terjaga. Lalu untuk foto di malam hari hasilnya juga menurut saya pas, lebih terkesan natural, nggak terlalu over brightness sehingga nampak real seperti apa yang kita lihat. Sedangkan untuk kamera depannya hasilnya sudah cukup baik, meskipun ini bukan yang paling baik di antara flagship yang ada, tapi sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan seperti di Instagram atau TikTok. Kemudian lanjut ke bagian speaker dan mikrofon. iPhone 14 ini punya setup dual speaker, dan secara karakter suara yang dihasilkan oleh iPhone 14 ini adalah yang paling oke dari semua HP yang sudah pernah saya coba. Bassnya ini terasa punch, dan bahkan ini sudah setara dengan speaker laptop yang premium. Lalu untuk mikrofonnya nggak usah terlalu banyak dibahas lagi ya, karena dari dulu mikrofon dari iPhone tuh memang sudah bagus kualitasnya. Nah, sekarang kita akan ngomongin bagian baterainya. Baterai dari iPhone 14 ini adalah 3279 mAh, yang secara kapasitas ini bukan suatu size yang besar banget. Namun karena Apple pintar melakukan optimize pada setiap hardware-nya, maka hasil yang didapat bisa setara dengan HP yang kapasitas baterainya 5000 mAh. Dan saya nggak pernah yang namanya ngerasain kalau baterai iPhone 14 ini boros. Memang gila sih Apple kalau udah ngomongin daya tahan baterainya, khususnya di iPhone terbaru ya. Kesimpulannya, iPhone 14 ini memang bukan iPhone dengan chipset terbarunya Apple, tapi secara performa ini terbilang ngebut juga. Dan saya nggak ada komplain terkait performa dari iPhone 14 ini. Kemudian untuk kameranya juga mumpuni banget. Untuk saya yang kerjaannya seorang konten kreator, maka iPhone 14 ini juga sangat cocok untuk saya. Dan soal daya tahan baterainya, saya cukup puas dengan iPhone 14 ini, karena memang awet banget baterainya. Nggak ada kata rugi deh untuk membeli iPhone terbaru jika kalian bijak dalam menggunakannya. Dalam artian sesuai dengan kapabilitasnya. Memang sih iPhone 14 ini nggak bisa dibilang murah, karena untuk harga barunya ini ada di sekitar 15 jutaan. Recommended atau enggak itu relatif sih, tapi bagi saya iPhone 14 ini sangat recommended untuk pemakaian jangka panjang, karena sudah dibekali dengan RAM 50% lebih besar dibandingkan dengan iPhone 13. Nah, mungkin segitu dulu video kita kali ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like. Jika video ini bermanfaat silahkan share. Dan jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan info seputar channel ini. Oke, Aditya Pratama pamit. Thanks for watching and see you on the next video.